panas, anak-anak masih tetap semangat. Jadi coba dilihat dulu di bawah meja data sampah. Kalau ada sampah masukkan dulu ke sampingnya sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Sudah? Oke. Hari ini kita bertemu di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi anak-anak sudah masuk di dunia SMK. Dan anak sekarang kita akan belajar terkait dengan Pancasila. Ya, siapa yang sudah bawa buku catatan? Sudah semua bawa buku catatan? Sudah. Pulpen alat tulis? Sudah. Oke, kalau sudah berarti anak-anak sudah siap untuk belajar dari rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan coba cek kehadiran dulu 10 dikali 2 atau pasti dikali 2. Yang tidak hadir siapa? Jaya Putra. Putu Jaya Putra. Mana Putu Jaya Putra? Sakit. Bagus Marta. Marta Adi Gunawan. Sakit juga. Selain ini yang masih di luar kelas mana sakit ada? Rikson apa? Tidak ada keterangan. Berarti 4 orang kita hadir hari ini ya? Ya. Ada Marta, Rikson, Jaya Putra, dan Salsabila. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sekarang saya akan coba pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint. Jadi anak-anak silakan siapkan, rapikan tempat duduknya, siapkan posisi belajarnya. Saya akan coba pasang LCD dulu sambil menyiapkan PowerPoint-nya. Tadi mohon maaf agak lama menyiapkan peralatannya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita akan berbicara sejarah bagaimana Pancasila itu bisa ditetapkan atau bisa dirumuskan sebagai sebuah dasar negara. Ya. Jadi mohon maaf saya duduk sambil untuk mempermudah pengoperasian. Jadi kira-kira dari gambar ini apa yang anak tangkap? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ada anak yang bingung. Ada anak yang berpikir atau bertanya. Apa sih itu Pancasila? Nah, menurut kalian, menurut arti Pancasila itu apa? Sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Kemudian yang lain. Kira-kira apa sih menurut kalian Pancasila itu? Sumber hukum. Ulang ideologi bangsa. Kemudian tadi lambang dasar negara. Oke, banyak. Nah, apa sih sebenarnya itu Pancasila? Kita akan pelajari bersama bahwa Pancasila itu punya banyak kedudukan. Tapi yang pertama yang akan kita pelajari adalah Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan atau pencapaian pembelajaran yang akan kita raih anak-anak. Jadi yang pertama ada anak-anak dapat mendeskripsikan terbentuknya BPUPK. Kemudian yang kedua adalah menganalisis isi sidang 1 BPUPK. Jadi ada pandangan dari para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian adalah menganalisis peran dan hasil panitia 9 dan terakhir menganalisis isi sidang 2 BPUPK. Itu untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke agenda dan peristiwa penting pada sidang 1 PPKI. Kemudian adalah agenda dan peristiwa penting sidang 2 PPKI dan yang terakhir adalah sidang 3 PPKI. Sehingga akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, sebelum ke sana ada 3
kelompok atau 3 panitia yang memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan dasar negara, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ada yang pertama ada BPUPK, ada BPKI, dan ada panitia 9. Untuk mengetahui apa sih itu BPUPK, kita akan nonton video sebentar. Ya, mari kita tonton dulu, mohon diperhatikan video ini. Ini video dari Sumaya. Jadi ada perjanjian Kalijati, kemudian ada peristiwa-peristiwa pertempuran antara Indonesia dan Belanda. Kemudian baru datanglah Jepang dengan semboyannya, pelindung Asia, pemimpin Asia, dan cahaya Asia, untuk memikat hati rakyat Indonesia. Ya, jadi Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah. Kemudian akhirnya Jepang menyerah. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang mulai terdesak dan memberikan janji-janji manis kepada negara-negara jajahannya, khususnya yang ada di Asia, termasuk Indonesia. Makanya ada janji-janji kita akan diberikan kemerdekaan. Dari sanalah yang pertama kali dibentuk oleh Jepang ada yang namanya BPUPK. Jadi janjinya akan memperbolehkan Indonesia memperoleh kemerdekaan dari PM Koisu. Di Jenderal Kumahiti Harada juga memberikan atau meyakinkan janji kemerdekaan. Oke, jadi Jepang setelah memberikan janji kemerdekaan, kemudian dibuatlah badan yang digunakan untuk menyelidiki apakah Indonesia mau merdeka atau tidak. Ya, namanya BPUPK. Nah, dalam sidang-sidangnya inilah para pemimpin bangsa kita, para pendiri bangsa kita akan mengemukakan pendapat-pendapatnya terkait dengan dasar-dasar negara. Karena salah satu nanti tugas dari BPUPK adalah menggali terkait dengan dasar negara. Ya, bagaimana kiprah atau apa yang dibahas dalam BPUPK? Mari kita bahas melalui diskusi kelompok anak-anak. Ya, jadi saya akan menggunakan metode straight. Jadi 2 orang dari kalian akan berkeliling ke anggota kelompok yang lain untuk mencari perbandingan pendapat atau mencari pendapat dari kelompok yang lain terkait dengan hasil kerja kelompok, hasil diskusinya. Ya, jadi sekarang saya akan bagi kelompoknya. Mumpung sudah seperti ini, saya akan kelompokkan menjadi 5 kelompok. Jadi kelompok 1 ini ber-6, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang ber-5 di sana adalah kelompok 5. Silakan nanti berkumpul di belakang. Sekarang silakan dibalik kursinya agar tidak terlalu tidak terlalu berantakan kelasnya. Sudah pola seperti ini, silakan balik badan, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan siapkan LKPD. Sudah semua duduk dengan kelompoknya masing-masing?
silakan ini dikerjakan. Ya, satu kelompok tulis kelasnya, kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5. Silakan ditulis. Saya berikan waktu 15 menit anak-anak untuk berdiskusi ya terkait dengan materi BPUPK ini, terkait dengan sejarah. Setelah 15 menit, 2 orang dari masing-masing dari kalian berkeliling ke kelompok lainnya untuk mendapatkan informasi tambahan. Anak-anak silakan dikerjakan, itu isi identitas di atas, ingat. Kemudian jawabannya langsung ditulis di kotak-kotak yang disediakan. Jika ada kendala atau pertanyaan yang membingungkan, boleh bertanya dengan angkat tangan. Nanti sebentar Bapak akan jelaskan. Ya, silakan dikerjakan, itu modul juga sudah Bapak bagikan. Anak-anak sudah menyelesaikan semuanya? Ya. Yang di sana sudah selesai? Ya. Lagi satu, oke. Sudah selesai berarti ya. Sekarang silakan masing-masing dari kelompok kalian berdiri 2 orang. Berdiri 2 orang. Yang di sini silakan berdiri 2 orang. Ya, langsung berdiri. Silakan dibawa halaman LKPD paling belakang. Ya, dicabut LKPD paling belakang, itu ada halaman 3 yang dicabut. Iya, Pak S-nya? Ya. Ya. Silakan dipegang ini. Kemudian yang 2 orang ini pindah ke kelompok yang lain. Jadi yang kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Sekarang tugas kalian yang berkunjung, silakan cari atau baca hasil kerja kelompoknya, kelompok temannya. Kemudian kalau ada perbedaan dengan hasil karya kalian sebelumnya, dicatat. Kemudian cari kekurangan ataupun kelebihannya. Saya berikan waktu 5 menit. Boleh dicontek, sekarang belajar mencontek dengan mana? Sudah habis. Sekarang yang sedang berkunjung ke kelompok temannya, silakan kembali ke kelompok masing-masing dengan membawa halaman ketiga yang sudah dibawa. Setelah itu saya akan pilih seraca untuk yang presentasi. Oke, kita akan lanjut
Jadi saya akan pilih Kang Aca. Coba kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Mau dari tempat atau mau ke depan? Dari tempat ya, silakan berdiri. 2 orang yang akan mempresentasikan. Kita akan mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya persilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian presentasikan juga perbedaan yang kalian temukan dari kelompok 2, sehingga teman-teman yang lain juga dapat memperhatikan dan mendapatkan informasi dari hasil diskusi kelompok kalian. Untuk kelompok yang lain mohon diperhatikan, karena semua pendapat tidak ada yang salah, semua hasil diskusi tidak ada yang salah. Itu adalah informasi yang berharga untuk kita semua. Jadi mari kita bersama-sama dengarkan pendapat dari kelompok 1. Untuk kelompok 1, Angga dan April bisa persilakan. Maka yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman yang dilakukan untuk berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Soal yang kedua, jelaskan latar belakang terbentuknya BPUPK. Latar belakang terbentuknya BPUPKI adalah berbagai upaya Jepang agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan turut membantu Jepang melawan sekutu. Perbedaan informasi yang saya temukan di kelompok 2. Yang nomor 1, jawaban dari kelompok kami, kelompok 1 adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berbeda dengan jawaban dari kelompok 2, Pancasila sebagai nama dasar negara. Yang kedua, terbentuknya BPUPKI. Jawaban dari kelompok kami adalah sebagai upaya Jepang agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap negara Jepang. Jawaban dari kelompok 2 adalah untuk dibentuknya suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, itu dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya, bahwa ada beberapa perbedaan di mana kelompok 1 menuliskan Pancasila sebagai ideologi, sedangkan kelompok 2 menuliskan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian sebagai latar belakang terbentuknya BPUPK, itu kelompok 1 lebih kepada dari Jepangnya, sedangkan kalau dari kelompok 2 itu lebih kepada dari Indonesianya. Baik, demikian tadi dari kelompok 1 sudah menyampaikan pendapatnya. Berikan tepuk tangan kembali lagi. Sekarang mari kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 yang hari ini akan diwakili oleh mungkin Krisna, karena jarang Krisna menyampaikan pendapat. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Krisna untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk itu silakan Anda menghadap ke timur, Krisna, biar dilihat sama teman-temannya. Yang lain silakan diperhatikan ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu Panca dan artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, jelaskan latar belakang terbentuknya BPUPK. Dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK. Pembentukan BPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendiri suatu negara Indonesia merdeka. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Kamu tadi sudah berkunjung temannya ke kelompok lain. Ada yang ditemukan berbeda atau sama? Ada yang ditemukan? Ada. Oke, kalau gitu silakan dibacakan perbedaannya. Perbedaan informasi yang ditemukan. Pengertian Pancasila. Jawaban dari kelompok saya adalah Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi Pancasila yaitu 5 dasar negara. Jawaban dari kelompok 3 adalah Pancasila sebagai dasar negara.
Yang kedua, tuliskan kekurangan atau kelebihan dari kelompok lain. Kelebihan dari materi yang didapat ialah jawaban yang terdapat lumayan lengkap, serta kekurangannya ialah beberapa jawaban tidak begitu menjelaskan tentang materi pertanyaan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk Krisna dan Oke. Anak-anak, itu tadi sudah didiskusikan, sudah dituliskan hasil diskusinya, sudah dipresentasikan hasil diskusinya, kemudian sudah dicek juga hasil dari teman-temannya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan BPUPK ini. Jadi mohon maaf, Bapak duduk saja untuk menyampaikan materinya. Jadi untuk sidang pertama BPUPK itu adalah untuk membentuk atau untuk menyiapkan dasar negara, di mana menghasilkan 3 buah pandangan. Jadi yang pertama adalah pandangan dari Muhammad Yamin, kemudian pandangan dari Bapak Supomo, dan pandangan dari Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah timeline dari BPUPK. Jadi tanggal 29 April dibentuk, kemudian 29 sampai 1 Juni 1945 untuk membahas negara merdeka, dasar negara merdeka. Kemudian 10 sampai 17 Juli baru sidang kedua. Nah, di sini anak-anak melihat 1 Juni yang kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Kenapa kira-kira? Kenapa disebut hari lahirnya Pancasila? Itu karena Bapak Insinyur Soekarno memberikan atau mengajukan rancangan dasar negaranya pada 1 Juni 1945 yang kita kenal sebagai Pancasila sekarang. Jadi ada Muhammad Yamin, ada Bapak Supomo, ada Insinyur Soekarno, di mana akhirnya Insinyur Soekarno memberikan 5 buah panca dharma yang kita sekarang merubah menjadi Pancasila pada 1 Juni yang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, setelah Pancasila dan dasar negara, kita lanjutkan ke pembahasan Panitia 9. Panitia 9 adalah anggota BPUPK yang bertugas untuk membuat pembukaan Undang-Undang Dasar atau pembukaan konstitusi, di mana dihasilkanlah sebuah piagam yang disebut dengan piagam. Nah, sudah terjawablah apa yang menjadi soal diskusi kalian tadi, bahwa apa hasil dari Panitia 9? Hasil Panitia 9 adalah piagam Jakarta. Oke, anak-anak, demikian materi hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, anak-anak, untuk menyampaikan kesimpulan hari ini, saya akan mengecek terlebih dahulu apakah anak-anak sudah belajar hari ini apa belum dengan cara bermain games. Jadi saya akan kirimkan link gamesnya. Kita mulai bersama-sama, sehingga linknya adalah link quizzes. Jadi anak-anak tinggal klik saja link yang sudah saya share. Ya, silakan join, klik saja. Kemudian isi nama kelompoknya, boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, saya sudah masuk. Satu kelompok satu saja. Oke, kelompok 4 sudah masuk.
jangan mencontek. Untuk nilai bisa dilihat di sini. Pandi F. Oke, silakan dijawab. Tinggal diklik saya jawabannya. Hasilnya kita lihat. Oke. Oke, kelompok 2 sudah memimpin. Kelompok 4 sudah memimpin. Silakan langsung dijawab anak-anak. Oke, kelompok 1 dan kelompok 4 kita memang musuh. Saya. Oke, kelompok 3 sudah mulai 1.800. Ayo. Kelompok 1 sudah menyusul 1.800. Oke, 2.400. Kelompok 3. Kelompok 4 menyusul 2.000. Kelompok 5 2.400. Kita tunggu, masih ada yang selesai. Kelompok 5 sudah. Silakan dijawab, masih ada kesempatan. Oke, sudah? Kelompok 4? 5 4 3 2 1 Oke, kelompok yang menang adalah kelompok ya. Oke, kelompok 3 yang menang. Oke, gini. Ada 5 soal anak-anak. Ya. Nah, ada 5 soal. Yang menyelidiki persiapan kemerdekaan siapa? BPU. Yang mempersiapkan kemerdekaan siapa? PKI. Yang menyusun dasar negara siapa? Panitia. Yang menjanjikan kemerdekaan? Hasil kerja panitia 9. Oke, demikianlah hari ini pertemuan kita hari ini. Kita sudah belajar, kita mempelajari bagaimana penyusunan sejarah penyusunan Pancasila sebagai dasar negara, di mana ada sidang 1 BPUPK yang menghasilkan pandangan-pandangan dari pendiri bangsa terkait dengan dasar negara, dan akhirnya dirumuskan oleh panitia 9 mengkerucut menjadi piagam Jakarta. Minggu depan kita akan membahas Pancasila dalam sidang-sidang PPKI, di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, kemudian piagam Jakarta nanti akan ditetapkan sebagai konstitusi negara. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari kita akhiri dengan doa. Baik, anak-anak sudah semua di tempat duduk masing-masing? Mari kita akhiri. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa sesuai masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Aturang para santi. Om santi santi santi.